Amin. Silakan Pak Gracia. Oke, oke, sudah kelihatan ya di layar, teman-teman. Sudah, Pak. Kelihatan Pak. Oke, shalom. Bertemu kembali dengan seminar mengenai kita meluruskan kesalahpahaman dan kekeliruan dalam cara pandang kelompok Yahwisme. Tema hari ini saya ingin membahas opini hoax propaganda yang lazim dikumandangkan oleh kelompok Yahwisme bahwa nama YHWH hilang dari Alkitab. Ini sudah disebarluaskan dan difasilitasi oleh Tan Paraki yang mengundang tokoh Yahwisme Yahya Iskandar bahwa nama Allah itu hampir hilang dan kelompok Yahwisme ini yang berusaha mempertahankan. Dan saya ingin membahas masalah ini mengenai isu propaganda yang tidak benar bahwa nama Yahweh itu hilang. Mustahil nama YHWH bisa hilang dari Alkitab. Mustahil. Ini propaganda yang menyesatkan. Mereka mengatakan nama YHWH itu sebenarnya ada. Tapi kenapa kok mulai dihilangkan? Mereka mendapik dan menggelari diri sendiri sebagai kaum yang memulihkan nama YHWH di dalam Alkitab. Karena hampir hilang. Kalau tidak diselamatkan oleh kelompok Yahwisme, nanti bisa nama YHWH YHWH hilang selamanya. Ini opini yang nggak benar, sehingga mereka terus mempropagandakan. Mari selamatkan Alkitab. Kamilah orang-orang yang berjuang keras menyelamatkan Alkitab, sehingga tetragrammaton nama diri Allah tidak terhapus selamanya di dalam Alkitab. Ini propaganda hoax. Ini selalu Yahya Iskandar beberapa saat yang lalu difasilitasi oleh Tan Paraki menyebarluaskan hoax-hoax macam ini. Termasuk kelompoknya Yakub Sulistyo dan gereja manapun yang berhaluan Yahwisme selalu mengumandangkan, mari kita selamatkan nama YHWH supaya tidak hilang. Saya tunjukkan fakta untuk menepis semua propaganda bohong, omong kosong yang difasilitasi Tan Paraki dengan mengundang gembong penyesat pendeta Yahya Iskandar menyebarkan hoax demi hoax berseri-seri di Tan Paraki. Nama YHWH tidak pernah hilang, tetap ada sampai hari ini. Saya tegaskan, Hebrew Bible sudah dicetak dari abad pertama sampai sekarang, jutaan eksemplar. Ada ditemukan ribuan manuskrip Hebrew Bible. Terus gimana caranya bisa menghapus kata YHWH di dalam Hebrew Bible yang sudah tercetak jutaan eksemplar, yang ada ditemukan dalam ribuan manuskrip perjanjian lama kuno. Ada di dalam Codex Aleppo, ada di Biblical Hebraica Stutgensia, Biblica Hebraica Leningrad, ditemukan di tahun 150-an di naskah Wadi Murabaat, ditemukan dari abad ketiga sebelum Masehi tahun 1947, naskah-naskah Qumran. Kita masih menyimpan saat ini Pentateuch Samaritan. Saya punya naskahnya. Jadi tercatat di dalam banyak naskah. Gimana caranya menghapus kata YHWH di naskah-naskah manuskrip yang ditemukan di Wadi Murabaat, yang ditemukan di ribuan gulungan naskah Qumran, di BHS Biblica Hebraica Stutgensia, Biblica Hebraica Leningrad. Gimana caranya? Di Aleppo Codex. Gimana caranya? Gimana caranya kita menghilangkan teks itu dari teks
Yod He Vav He di Pentateuch Samaria? Mustahil. Ini, saya punya Taurat Musa, Pentateuch, tapi versinya kaum Samaria. Ditulis dalam huruf Samaria kuno. Masih ada. Yod He Vav He ada tertulis. Saya beli Hebrew Bible di Nazaret, tapi terbitan Yerusalem. Kitab Sefer, kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini perjanjian lama yang saya beli di Nazaret, terbitan Yerusalem. Semua kata Yahweh ada tertulis, tersimpan sampai hari ini. Gimana caranya kita menghapus semua yang ada yang sudah terlanjur tercetak ribuan jutaan eksemplar? Kakak kandung saya, perempuan Grace, pada waktu dia pergi ke Mesir, dia tanya ke saya, kamu mau minta oleh-oleh apa? Aku tidak kepingin gambar atau aksesoris, berikan aku diglot Arab, Alkitab Arab Ibrani. Dia belikan Alkitabu Muqaddas, bawahnya Alkitab. Nih, Alkitab yang diterbitkan dalam dua bahasa, Ibrani dan Arab. Ini, sebelah kanan Ibrani, sebelah kiri Arab. Coba lihat di Keluaran 23. Ini, Lo yihye leka Elohim akhirim al-panei. Jangan ada padamu Elohim asing di hadapan wajahku. Coba lihat bahasa Arabnya. La yakun laka alihatun ukra umami. Elohim diterjemahkan ilah. Atau kalau menggunakan kata makrifat, bentuk makrifat kata sandang Allah. Jangan ada padamu, diterjemahkan berdampingan Ibrani Arab. Kata Yod He Vav He ada di sini. Dibaca sama semua orang-orang yang ada di Arab dan di Israel. Bahkan LAI menerbitkan diglot Ibrani Aramaik, Ibrani Indonesia. Artinya LAI turut memberi andil menjaga teks asli Alkitab tetap ada, dipelajari, dan tidak sampai hilang. Ini bahasa Ibrani aslinya ditulis, terjemahnya sebelah kanan. Gimana caranya menghilangkan? Yang nyetak Alkitab dalam bahasa aslinya dan diterbitkan itu oleh penerbit-penerbit Alkitab di seluruh dunia. Jadi mustahil ada yang bisa menghilangkan teks Yod He Vav He dalam Hebrew Bible. Mustahil, itu bohong, tidak mungkin. Karena udah terlanjur dicetak jutaan eksemplar dan beredar di mana-mana. Jadi kenapa mereka memberikan propaganda hoax semacam ini? Bukan karena faktanya Yod He Vav He bisa hilang dari Alkitab, karena itu mustahil bisa hilang. Penerbit Alkitab di Indonesia mencetak Hebrew Bible berdampingan dengan terjemahan. Orang penerbit Alkitab di Arab menerbitkan Hebrew Bible berdampingan dalam bahasa Arab. Hebrew Bible yang asli dicetak di Yerusalem. Saya beli salah satunya. Di Spanyol, di negara-negara seluruh dunia, menerbitkan semua. Jadi tidak mungkin. Itu bohong, omong kosong bahwa Yod He Vav He bisa hilang dari Alkitab. Bohong. Itu hanya propaganda yang palsu untuk menciptakan suatu alam pikiran, kondisi suasana yang mencemaskan, menciptakan kepanikan. Ya ampun, YHWH hilang dari Alkitab. Ayo kita pertahankan. Dan kamilah kelompok Yahweisme yang menyelamatkan Alkitab. Ini kan menggelikan sekali nih. Konyol banget. Kamu belum lahir, Pentateuch Samaria sudah nulis itu. Kamu belum lahir, Yahya Iskandar, Lukas Sutrisno, Yakub Sulistyo belum lahir, bahkan kakekmu belum lahir di dunia. Naskah itu sudah tertulis
dan tersimpan di naskah-naskah Qumran, tersimpan di perjanjian lama yang ditemukan di Wadi Murabaat, ditemukan di berbagai manuskrip. Jadi itu mereka menciptakan hoax agar tercipta kepanikan. Ayo, mari kita selamatkan. Masa nama Allah harus hilang? Nama diri Allah Yahweh harus hilang. Kita harus menyelamatkan, memulihkan. Saya tegaskan, dengan fakta yang saya tunjukkan, banyak sekali manuskrip yang menulis teks dalam bahasa aslinya Yod-Heh-Vav-Heh. Mustahil ada yang bisa menghilangkan Yod-Heh-Vav-Heh. Tetragrammaton akan ada terus sampai akhir zaman. LAI ikut ambil andil untuk mempertahankan dan sudah mengedarkan, dan saya punya 1 jilid. Yang dipermasalahkan, yang jadi duduk permasalahannya itu sebenarnya bukan hilangnya nama Yod-Heh-Vav-Heh. Tetragrammaton mustahil hilang. Mustahil hilang. Yang dipermasalahkan bagaimana mengucapkan YHWH, Yod-Heh-Vav-Heh, mengucapkan tetragrammaton yang benar. Ini yang jadi masalah. Yang benar, saya berkali-kali saya ingatkan di postingan-postingan yang lalu, kita harus mengikuti aturan tata bahasa Ibrani. Dan kalau kita mau saklek secara literalis, tidak ada satu kata Yod-Heh-Vav-Heh yang diberi nikut yang bisa dibaca Yahweh. Tidak satupun. Tidak ada di dalam Hebrew Bible, Masoretic Text, kata YHWH diberi nikut dengan secara literal dapat dibaca Yahweh. Tidak ada. Malah kalau kita mengikuti aturan pembacaan yang benar menurut tata bahasa Ibrani, YHWH di teks ada, tertulis ketif Yod-Heh-Vav-Heh. Tapi di saat membacakannya, bisa dibaca Adonai, atau Hashem, atau Elohim. Ini saya sudah bahas di beberapa minggu yang lalu ya. Yang jadi permasalahan, karena ada kelompok tertentu yang memaksakan cara baca yang keliru. Dan cara baca yang salah, yang keliru, yang tidak sesuai dengan tata bahasa Ibrani, dan adat kesantunan tata krama Ibrani, malah mereka yang keliru ini yang memaksakan cara baca yang keliru ini, supaya yang lain harus mengikuti cara baca yang tidak benar. Kalau kita ngomong secara literalis, saklek, taruhan 1 miliar. Tidak akan ada satu orang Yahweh, pendeta, doktor Yahweh yang bisa menunjukkan, Pak, teks Yod-Heh-Vav-Heh di ayat ini, di kitab ini, bisa dibaca nikutnya Yahweh. Taruhan sama saya, Pak berani. Tidak akan ada. Karena Yahweh itu bukan bacaan Ibrani. Itu bacaan non-Yahudi. Alternatif bacaan dari orang-orang non-Yahudi, mungkin teolog-teolog Kristen. Tapi itu bukan bacaan, bukan bahasa Ibrani. Dan saya berkali-kali menantang, buktikan kalau ada satu kata tetragrammaton, YHWH, yang bisa dibaca nikutnya Yahweh. Buktikan. Sampai seri yang kelima lagi saya mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Buktikan kalau ada satu kata YHWH yang nikutnya bisa dibaca Yahweh. Jadi saya ingin menunjukkan, pembacaanmu itu bukan bahasa Ibrani. Bukan cara baca sesuai dengan bahasa Ibrani dan adat Yahudi. Nah, cara baca yang keliru itu harusnya sadar diri dong. Jangan salahkan yang lain, wong kamu pada dirinya ya salah kok. Tapi yang terjadi kaum Yahweisme ini dengan tidak mau tahu, mereka menunjukkan ketidaktahuan bahasa Ibrani, yang rata-rata banyak yang buta huruf dalam bahasa Ibrani. Mereka menganggap cara baca yang keliru, yang bukan bahasa Ibrani, inilah yang harus dipaksakan. Ini yang saya bilang saya tolak. Jadi kalau kita lihat fakta, kelompok Yahweisme seperti Yahya Iskandar, Lukas Sutrisno, Yakub Sulistyo, itu tidak mengikuti aturan tata bahasa Ibrani. Bahkan dia tidak mengikuti kesantunan
kesopanan tata krama di dalam budaya Yahudi. Karena Yod-Heh-Vav-Heh di dalam budaya kesantunan orang Yahudi pasti dibaca Adonai atau Hashem atau Elohim. Kalau sampai membaca Yod-Heh-Vav-Heh secara vulgar, literal, di dalam adat Yahudi, kamu dianggap sedang mengucapkan kata-kata kotor, bermulut kotor, orang yang kurang ajar, tidak punya adat, tidak punya tata krama dalam bertutur kata. Karena memang di dalam adat Yahudi, memanggil ayahnya, ibunya dengan namanya langsung itu tidak boleh. Memanggil kakeknya dengan namanya langsung itu tidak boleh. Memanggil paman, tante, orang yang lebih tua, yang lebih dihormati dengan nama pribadinya langsung tidak boleh. Apalagi Tuhan. Kalau sampai ada orang di dalam budaya Yahudi, orang Israel, yang manggil siapapun dengan namanya langsung, seperti yang lazim kita lihat di film-film barat di Amerika, di Eropa, itu akan dimaki, ditegur, dianggap dia sedang bermulut jahat, mulut kotor, laison hara. Orang yang tidak punya adat, yang tidak punya tata krama dalam berbicara. Nah, kalau memang adat Yahudi memang seperti ini, lah hakmu itu apa? Memaksa orang untuk menjadi bermulut kotor, menjadi orang yang suka maki-maki, yang tidak tahu adat, laison hara, untuk menyebut nama Tuhan langsung dengan Yod-Heh-Vav-Heh secara vulgar. Yang saya amati, ada pergeseran secara paksa, Yesus dan para rasul yang adalah orang-orang yang sopan dan santun, tutur katanya manis dan lembut, diubah dengan paksa berdasarkan khayalan teologis mereka menjadi Yesus dan para rasul itu orang-orang yang mulutnya kotor, orang-orang yang tidak punya adat, orang-orang yang tidak tahu tata krama dan kesantunan di dalam adat Yahudi. Dan Yesus yang bermulut kotor semacam inilah yang menjadi acuan dan diajarkan kemana-mana. Oleh karena itu, minggu lalu saya tunjukkan fakta yang tertulis baik biblical maupun non-biblical, Yesus berbahasa Aramaik. Tetapi mereka menyebarkan tipu muslihat, mengajarkan kemana-mana tanpa lelah, sehingga orang awam percaya dengan kebohongan mereka, bahwa Yesus dan para rasul itu orang Ibrani, maka tentu mereka berbahasa Ibrani. Sehingga di dalam postingan minggu lalu saya tunjukkan, semua ayat yang diduga bahasa Ibrani, pada dasarnya itu bukan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Supaya apa? Saya tunjukkan, yang dipropagandakan itu kebohongan demi kebohongan yang diucapkan tidak kenal lelah dari tahun ke tahun, sehingga banyak orang terhasut mengikuti kebohongan yang mereka ciptakan. Yesus berbahasa sehari-hari bahasa Ibrani, para rasul berbahasa sehari-hari bahasa Ibrani. Itu bohong, itu hoax. Dan di dalam adat Yahudi, seberani taruhan tidak pernah satu ayat pun menuliskan Yesus mengucapkan YHWH vulgar dari mulutnya. Karena apa? Yesus bukan kelompok yang mulut bajingan, orang yang kurang ajar, orang yang tidak punya adat, yang manggil bapaknya dengan namanya langsung, manggil kakeknya dengan namanya langsung, manggil om tantenya dengan namanya langsung. Yesus bukan orang yang bermulut kotor seperti itu. Yesus yang bermulut kotor ini, Yesus ciptaan image-nya orang-orang kelompok Yahwisme. Kalau kita lihat ada, tidak pernah Yesus mengucapkan Yod-Heh-Vav-Heh dari lahir sampai mati. Karena dia sukunya Yahudi, bukan orang Lewi, bukan imam, dan apalagi imam besar. Jadi, kalau sampai ada yang mengopinikan terus-menerus, Yesus mulutnya ini kotor, dia bermulut jahat, dia suka memanggil orang-orang yang lebih tua, bahkan Tuhan disebut langsung dengan namanya, itu Yesus hoax yang senantiasa dipropagandakan oleh kelompok Yahwisme. Oleh karena itu saya selalu menekankan,
Alkitab jangan ditafsirkan menurut pikiran kita yang tidak mengerti apa-apa dengan adat Yahudi. Kalau kita baca Alkitab, kita yang harus belajar ke dalam Alkitab. Bahasa aslinya apa, latar belakangnya apa, budayanya apa, aturan tata bahasanya seperti apa. Jangan kita baca Alkitab terjemahan, kemudian kita nafsirkan berdasarkan otak kita yang bukan orang Yahudi, yang sama sekali menghasilkan tafsiran yang di dalam adat Yahudi ini mengerikan sekali kalimatmu itu. Kemarin minggu lalu sudah jelaskan bahwa tidak mayoritas kutipan di dalam perjanjian baru yang disangka orang bahasa Ibrani itu bahasa Aramaik. Eli lama sabachtani itu bahasa Aramaik. Bahasa Ibraninya Eli lama asaftani. Yesus mengucapkan sabachtani bukan asaftani. Talitakum itu bahasa Aramaik. Bahasa Ibraninya anak bukan talita tapi naar. Naarah kumi. Ini yang Ibrani. Jadi karena ada ketidaktahuan di umat awam, mereka kelompok Yahwisme ini memanfaatkan keawaman orang dalam bahasa Ibrani untuk mereka masukkan dijejeli dengan informasi-informasi yang bohong dan digeser pelan-pelan untuk mengikuti ajaran mereka yang penuh dengan kebohongan demi kebohongan. Coba lihat. Maranatha. Tuhan datanglah, Tuhan kami datanglah. Ini bahasa Aramaik. Bahasa Ibraninya Tuhan bukan Mar, tapi Adonai. Jadi Paulus di Korintus mengucapkan bahasa Aramaik. Jadi mereka menyebarluaskan bahwa rasul-rasul Yesus itu berbahasa Ibrani. Itu tipu muslihat demi tipu muslihat yang terus-menerus mereka putar-putar terus. Ephata, saya sampai tunjukkan kemarin di glot bahasa Aramaik dan Ibrani. Ephata itu Aramaik. Bahasa Ibraninya Hitfata atau Hifata. Nah, yang tercatat di kitab apa? Hitfata bukan. Ephata. Dan ada kesengajaan. Sengaja membohongi bahwa yang segala sesuatu yang tercatat di dalam Alkitab Aramaik diopinikan Ibrani, sehingga orang mengikuti mereka sebagai, berarti kaum Yahwisme inilah yang paling benar. Benar apanya? Mereka keliru semua kok. Hakal Dama, minggu lalu saya sudah jelaskan. Hakal Dama ini bahasa Aramaik. Karena tanah darah, tanah di dalam bahasa Ibrani bukan hakal atau hakel. Tapi harusnya kalau dia ngomong dalam bahasa Ibrani yang benar, tanah itu eretz. Jadi kalau tanah darah itu harusnya eretz hadam, bukan hakal dama. Umat awam yang tidak ngerti bahasa Ibrani dicekoi dengan informasi bohong demi bohong, sehingga kelompok mereka yang keliru demi keliru dianggap paling ngerti, sehingga orang yang awam terkecoh mengikuti aliran mereka yang bohong demi bohong. Jadi para pemirsa bisa melihat postingan seminar minggu lalu yang terekam di dalam GP 196. Bisa ketik GP 196 Inyo Manis atau ketik di YouTube GP 196 Yesus berbahasa Aramaik. Ini semua pembuktian di minggu lalu. Jika di dalam perjanjian lama, di dalam tanah Torat, Nevim, Ketuvim, YHWH tercatat dan sudah dicetak jutaan eksemplar. Bagaimana dengan PP? Yang faktanya sudah saya buktikan, Yesus dan para rasul berbahasa Aramaik, tidak berbahasa sehari-hari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang sudah mati di zaman Yesus dan baru hidup di 1920-1922, dihidupkan kembali oleh Eleazar ben Yehuda. Bagaimana ini? PL ada Yod He Vav He. Perjanjian lama ada tetragrammaton. Bagaimana dengan PB yang faktanya Yesus dan para rasul tidak berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik, dan para rasul menuliskan aslinya dalam bahasa Yunani. Sehingga untuk menghadapi fakta semacam ini, Yesus tidak pernah berbahasa sehari-hari bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani itu bahasa yang mati, bahasa yang hanya dipakai dalam liturgi untuk membaca doa-doa tertentu atau membaca kitab suci.
untuk membelokkan sejarah, mengelabui sejarah, Yakub Sulistyo memberikan opini bohong yang sangat mengerikan. Bahwa perjanjian baru yang ditulis para rasul di abad pertama dalam bahasa Ibrani, dia pernah lihat di Yad Vashem yang saya sudah bantah di postingan pertama kedua. Bohong, Yad Vashem bukan museum Alkitab, itu museum Holocaust. Tidak pernah menyimpan satupun manuskrip perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Bohong. Jadi, kita bisa melihat motivasi mereka kan? Mereka membuat khayalan teologis, asumsi teologis yang menyimpang. Dan demi mempropagandakan pemahaman mereka yang menyimpang yang tidak sesuai dengan sejarah, mereka tidak segan-segan memberikan propaganda dan keterangan-keterangan yang penuh dengan kebohongan demi kebohongan. Sampai-sampai mengatakan, saya pernah melihat perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Ibrani asli di abad pertama, di Yad Vashem. Ya ampun, Yakub Sulistyo. Dan pinternya moderator saat itu, begitu dia mengucapkan kata yang bohong semacam itu, saya mau bereaksi. Moderator saat itu tuh anak kelompoknya kelompoknya sama Yusa Adi Siswantoro, orang-orang dari kelompoknya Gereja YHS langsung menutup pembicaraan dan tidak memberikan kesempatan saya untuk menyanggah kebohongan yang baru diucapkan Yakub Sulistyo. Bayangkan, seorang pendeta jikalau terbiasa dan selalu mengucapkan kebohongan demi kebohongan yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan sejarah, itu tandanya apa? Silakan kalian pikirkan sendiri, orang macam apa seperti ini. Malah, begitu saya membaca kitab terbitan kelompok aliran sesat Yahweisme ini, memberikan kata Yahweh tambahan di dalam perjanjian baru, bagi saya ini kalianlah yang mengubah Alkitab. Saya tidak menyangkal. Saya akui, bahkan tadi saya katakan jutaan eksemplar perjanjian lama dalam teks Hebrew Bible diterbitkan dan beredar di seluruh dunia. Tetragrammaton ada di perjanjian lama. Tapi faktanya para rasul menulis dalam bahasa Yunani dan tidak ada satu kata pun rasul-rasul menuliskan kata YHWH. Tidak pernah ada. Jadi kalau ada yang memaksakan masuk, malah kalianlah yang merubah Alkitab. Kalau ngomong konteks perjanjian lama, benar. Tetragrammaton banyak dan jutaan eksemplar sudah dicetak. Tapi kita kalau ngomong konteks PP, kita harus jujur dong. Gak boleh kita terus menerus berbohong. Yesus tidak berbahasa Ibrani. Rasul-rasul menulis dalam bahasa Yunani. Dan baik Yesus maupun para rasul tidak pernah mengucapkan dan rasul-rasul tidak pernah menuliskan satu ayat pun di dalam perjanjian baru kata YHWH. Kalau sampai ada terjemahan IMB, ILT memberikan nama YHWH, Yahweh lagi di perjanjian baru, kalianlah yang merubah-rubah. Merubah dari teks asli. Ini yang saya bilang, kalian bertindak berlebihan. Bukan hanya merubah, kalian bukan merubah hal yang biasa, ini merubah kitab suci. Kemungkinan Yahwisme itu ingin dianggap lebih tinggi dari para rasul atau mungkin setidak-tidaknya setara. Sehingga dia berani merubah teks yang asli dalam bahasa Yunani tertulis Kurios dan Theos, dia rubah menjadi Yahweh. Dia merasa boleh mengganti, menambahi perjanjian baru karena mereka lebih mulia, lebih tinggi dari para rasul. Kalau rasul-rasul hanya menulis Kurios, maka kelompok Yahwisme yang lebih tinggi dari para rasul melengkapi dan mengoreksi apa yang ditulis para rasul, sehingga di dalam Alkitab terbitan mereka yang bukan orang Yahudi ini, banyak sekali kita temukan kata Yahweh di perjanjian baru. Ingat ya, kita harus bedakan, kita harus pahami perbedaan manuskrip dan terjemahan. Kalau manuskrip tidak ada yang berbeda, Yahweh tetap ada. Tapi di dalam terjemahan, kenapa Yahweh tidak ditulis? Ada yang menulis, ada yang tidak untuk perjanjian lama. Karena terjemahan disesuaikan dengan sasaran pembaca. Dan cara penerjemahannya mayoritas mengikuti cara baca Yahudi. Karena penerjemah-penerjemah
Alkitab di seluruh dunia tahu cara baca YHWH itu, ketifnya tetragramaton Yod He Vav He, kirinya Adonai Hashem atau Elohim, sehingga di dalam terjemahannya para penerjemah di seluruh dunia mengikuti aturan tata bahasa Ibrani dan adat kesantunan Yudaisme. Jadi yang menuliskan kata menerjemahkan YHWH sebagai Tuhan atau Allah dalam huruf besar semua, itu yang sesuai dengan aturan Yahudi malah. Malah yang menuliskan YHWH apa adanya Yahweh, itu sudah tidak sesuai dengan tata krama Yahudi, tidak sesuai pembacaan Nikut, tidak sesuai adat Yahudi. Sehingga saya cuma mengeleng. Yang berani mengucapkan YHWH dalam tutur katanya itu hanya imam besar, itu pun 1 tahun dalam 1 hari dalam setahun. Kalau ada orang-orang Yahudi, orang Israel ngomong YHWH, itu dianggap tidak punya adat, dia mulutnya lancang, mulut kotor, dia omong kotor dalam adat Yahudi. Jadi kamu tidak bisa memaksa adatnya orang lain. Kita yang bukan Yahudi yang harus tahu, harus belajar apa sih adat dan tata cara Yahudi. Jangan kita paksakan budaya kita yang lancang, yang tidak punya adat, mulut kotor ini, untuk kita paksakan ke dalam budaya Yahudi. Itu yang saya bilang orang yang tidak tahu diri. Kata Yahweh saya pastikan tidak ada. Tidak ada Nikut Yod He Vav He yang bisa dibaca Nikutnya Yahweh. Pertama, alasan gramatikal. Kalau kita membaca Yod He Vav He dengan kata Yahweh, kalau kata Yod dikasih tanda kamats, itu nanti tata bahasanya menjadi past tense. Karena kalau di dalam tata bahasa Ibrani, bentuk katal itu pasti kata depannya dikasih kamats. Jadi nikut itu bukan hanya menjadi vokalisasi pembacaan suatu kalimat bagaimana vokalisasinya, tapi nikut juga menjadi penanda tenses. Kalau Yahweh ada diberi nikut kamats di bawah kata Yah, di bawah kata Yod, maka tensesnya ini menjadi katal. Katal itu artinya bentuk perfect. Artinya dia pernah ada. Nah, kata Yahweh ini kan dari kata Haya. Kalau dikasih nikut kamats, Yahweh, di dalam tata bahasa mereka kan mikir loh, Allah ternyata pernah ada. Oleh karena itu, sampai mati, sampai kiamat kita tidak akan pernah temukan kata Yod He Vav He di bawah kata Yod nikutnya kamats. Karena tidak mungkin pernah nama Allah ditulis dalam bentuk perfect, bentuk yang pernah ada, bentuk lampau, bentuk past tense. Oleh karena itu kalau kita baca semua nikut di bawah kata Yod selalu bentuknya sewa, bentuknya sewa. Yehwah atau Yehowi, tidak pernah Yahweh. Kalau kata Yod He Vav He dengan nikut yang dapat terbaca Yahweh, yang mood tensesnya itu bentuknya katal, tidak pernah ada. Kalau dalam bentuk inisial tidak lengkap YHWH, kita akan temukan banyak kata yang singkatan atau inisialnya artinya Yod He Vav He. Bisa Yah, bisa akhiran Yah, bisa akhiran Yahu, atau dalam bentuk tulisan double Yod, YY. Kalau yang seperti ini banyak di dalam literatur Ibrani dan termasuk di dalam Alkitab. Kata Yah inisial atau singkatan yang artinya adalah tetragramaton atau rangkaian kata yang berakhiran Yah, di mana Yah ini artinya tetragramaton atau akhiran Yahu atau Yeya. Yeya ini kita bisa baca di dalam buku-buku doa Yahudi. YHWH itu ditulis di dalam buku-buku doa Yahudi itu double Yod. Kalau dibaca Yeya. Ini inisial bahwa yang dimaksud di dalam teks ini adalah tetragramaton.
Kalau seperti ini ada banyak sekali. Sehingga kita tahu haleluya. Yah, ini kan singkatan inisial dari arti katanya terpujilah Yah, terpujilah Yod-Heh-Vav-Heh, terpujilah Adonai, terpujilah Tuhan. Ada. Tapi apakah Yahweh? Tidak ada. Yang ada itu inisial atau singkatan, penggalan kata. Kalau inisial atau singkatan ini artinya tetragramaton, iya itu memang ada banyak. Tapi kalau kata Yahweh sendiri di dalam bahasa Ibrani, tidak akan mungkin. Karena mustahil Allah itu pernah ada. Karena Allah, kalau ditulis dalam bentuk katal, bentuk perfect, lah apa rumangsamu Allah itu almarhum kah? Dia ada tapi dulu, sekarang tidak ada. Tidak pernah, tidak mustahil itu ada. Elia, Eli Tuhanku, Yah, tetragramaton. Tuhanku, my Lord is Yah. Tuhanku adalah Yah. Ada. Banyak sekali di Alkitab yang kayak gini-gini. Dalam bentuk inisial atau singkatan banyak. Tapi kalau Yahweh utuh tidak mungkin ada. Yeremia. Yahnya itu tetragramaton. Yah Tuhan Adonai membangkitkan. Yesayah atau Yesayahu. Yosua yang menyelamatkan. Yah keselamatanku. Yesayahu itu artinya Yod-Heh-Vav-Heh, Yah Tuhan Adonai keselamatanku. Penulisan dalam bentuk singkatan dan inisial dimungkinkan dan banyak sekali di dalam literatur Yahudi termasuk Alkitab. Tapi mustahil kita temukan kata Yod-Heh-Vav-Heh yang dapat ditulis dengan di bawah Yod Kamats, Yahweh. Tidak mungkin. Karena dia akan membentuk semacam moodnya, bentuk tensisnya menjadi bentuk perfect. Apalagi kata Yod-Heh-Vav-Heh ini, akar katanya itu ada hayah. Kalau ada hayah ditulis dalam bentuk perfect, dia pernah ada. Dia sedang ada dan dia akan ada. Dia pernah ada. Kamu memanggil Tuhan dengan bentuk past tense. Tuhan yang saya sembah adalah dia yang pernah ada. Dalam tata bahasa Yahudi kamu akan dimarahi orang-orang Yahudi, ngawur kali kamu. Tuhan kok dia yang pernah ada. Oleh karena itu, pahami tata bahasa Yahudi, pahami budaya Yahudi, jangan buat tata bahasa sendiri, jangan buat adat semaunya sendiri. Keliru itu. Mustahil Allah itu pernah ada, mustahil dia almarhum. Oleh karena itu di dalam Nikut Masoretic Text di dalam Hebrew Bible sedunia selalu kita temukan Yod-Heh-Vav-Heh hanya ditulis kalau kita baca Nikutnya secara literalis tertulis Yahwa atau Yehowa, Yehwi atau Yehowi. Tidak pernah ada kata A di depan. Selalu Yahwa, Yehowa, Yehwi atau Yehowi. Tidak pernah ada Yahweh, tidak pernah ada. Karena Tuhan bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang riwayatmu dahulu, Tuhan yang pernah ada. Tidak pernah ada. Kedua yang saya ingin tekankan, tidak adanya kata YHWH, tidak adanya tetragramaton di perjanjian baru, itu karena memang fakta sejarah, Yesus tidak pernah mengucapkan kata itu. Kedua, karena tuntunan Roh Kudus lah, rasul-rasul menuliskan perjanjian baru dalam bahasa Yunani yang sama sekali tidak menuliskan kata YHWH. Andai kata kalimat kata itu maksudnya YHWH, para rasul dalam tuntunan Roh Kudus menuliskan dengan kesantunan bahasa bagaimana mengucapkannya. Jadi katanya itu kata YHWH akan ditulis dengan kata kurios. Misalnya ayat itu maksudnya arahnya ke tetragramaton, pasti para rasul akan menulisnya dalam bahasa Yunani kurios. Kenapa? Karena Roh Kudus itu roh yang lembut dan sopan. Roh yang kurang ajar, roh yang kampungan, roh yang nggak punya adat, roh yang tidak santun di dalam bertutur kata, itu bukan gayanya Yesus, bukan gayanya para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau mengenai YHWH tidak ada di perjanjian baru, itu karena memang para rasul yang dipenuhi Roh Kudus
Dan Yesus pun tidak pernah mengucapkan kata itu. Apakah Yesus yang tidak pernah mengucapkan Yod-Heh-Vav-He dari mulutnya, kalian menganggap Yesus itu sesat dan masuk neraka? Apakah karena para rasul tidak ada satupun yang menuliskan Alkitab satu kata dengan YHWH, maka Anda salah-salahkan para rasul? Oh, rasul ini keliru. Harusnya kata kudus ini harus ditulis YHWH. Terus diganti saya nanya sendiri di IMBILT Yahweh. Sehingga kalian merasa lebih hebat, lebih benar dari rasul. Nah, demikian materi kali ini kita harus tahu bahwa untuk konteks perjanjian baru, YHWH atas tuntunan Roh Kudus ditulis Kurios atau Tuhan. Karena apa? Karena kesantunan budaya Yahudi memang kata yang tertulis YHWH kalau dibaca diucapkan selalu Adonai atau Hashem. Sehingga mereka menuliskan dalam bahasa Yunaninya menjadi Kurios. Nah, kalau Roh Kudus aja sopan dan memberikan membuat para rasul menerjemahkan YHWH menjadi Kurios, nah kamu masa lebih hebat dari Roh Kudus dan Yesus dan para rasul? Harusnya ya kelompok yang sempat terpapar oleh ajaran Yahweisme, saya cuma mengatakan begini, belajar dengan jujur. Kalau hanya berkutat dari tafsir-tafsir otakmu sendiri, tanpa melihat fakta sejarah, tanpa melihat bagaimana aturan tata bahasa yang betul, tanpa melihat bagaimana budaya dan kesantunan orang Yahudi dalam bertutur kata, kamu yang keliru. Segera kembali bertobat, ikut seperti kelompok Kristen yang lain, yang tidak pernah masalah dengan kata Yod-Heh-Vav-He. Bahkan saya ketemu orang GKJW membacanya di dalam Alkitabnya Yehuwa, nggak ada masalah. Saya ketemu orang Batak, Yehova atau apa Yahova, terserah. Bahkan kalian mengucapkan kata Yahweh pun saya nggak ada masalah. Karena saya tahu kalian bukan orang Ibrani dan bukan dalam konteks belajar tata bahasa Ibrani yang benar. Kalau dalam pengucapan sehari-hari tidak masalah. Yang saya tentang adalah kata Yahweh, kamu paksakan harus diucapkan. Kalau tidak mengucapkan kata Yahweh yang bukan bahasa Ibrani, itu keliru. Dan bahkan upayamu untuk menghilangkan kata Allah dan diganti dengan kata Yahweh, itulah yang saya lawan sebagai tindakan orang yang tidak tahu diri, orang buta huruf, orang yang tidak tahu bahasa Ibrani, tapi merasakan mendapat diri sebagai lebih Ibrani dari orang Ibrani. Terima kasih materi siang hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Gracia untuk pemaparan materi siang hari ini.